Saudara, Bapa di surga atau Tuhan tidak pernah bermain-main dengan waktu kita. Dan Dia menghargai setiap detik waktu yang saudara pergunakan itu di dalam dunia ini. Waktu kita ini seperti argo taksi berjalan terus. Dan Tuhan menuntut setiap detik yang kita lewati itu sesuatu yang bermanfaat. Bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Ada sebuah prinsip di dalam kehidupan, ya, bahwa segala sesuatu diciptakan itu ada gunanya. There is a purpose for everything. Jadi benda ini kita anggap berguna. Saya punya iPad ini semuanya ada di sini. Data-data saya, presentasi, kemudian belajar, baca Alkitab, semua. Benda ini akan disebut berguna kalau ada orang lain yang dapat memakainya, betul ya? Sepatu juga sama. Dia tujuannya akan tercapai kalau ada yang memakainya. Betul ya? Nah, kemudian kacamata juga seperti itu. Kacamata tidak akan berguna selama itu tidak ada di mata kita. Perhatikan dulu baik-baik. Nah, semua itu ada fungsi dan tujuannya, termasuk hidup kita. Pohon pun berbuah. Kapan pohon itu disebut berhasil? Misalnya pohon buah ya, bukan hanya dia berbuah, tapi buahnya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Untuk apa pohon berbuah kalau buahnya itu kemudian menjadi busuk? Gitu dulu ya. Nah, begitu kehidupan. Mengapa dalam kehidupan kita ada bagian-bagian yang rusak dan belum bisa diperbaiki sampai hari ini? Ada yang keluarga mungkin, ada yang financial. Berkali-kali jatuh dan bermasalah di financial. Kemudian ada yang di sosial, ada yang di emosional, dan lain-lain. Nah, saya cuma mau kasih contoh begini. Jangan-jangan kalau seandainya, saya ambil satu contohnya, kalau di bagian financial kita itu masih terus bermasalah, jangan-jangan kehidupan kita belum berguna untuk orang lain. Kita hanya menerima. Padahal Tuhan katakan, beri maka kamu akan menerima. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. It is blessed to give than to receive. Nah, ini contoh aja. Makanya saya selalu berkata begini kepada orang-orang yang mengalami masalah financial terus. Ini contoh ya. Saya bilang, jangan-jangan hukumnya nggak dijalanin. Karena kita hanya mau menerima. Coba dibalik. Setiap kali saya khotbah untuk dulu waktu saya masih ada di WTC, kami ada ibadah ya jam 5 khusus untuk orang-orang menengah ke bawah, kaum marginal. Yang setiap ibadah harus ada sembako. Itu bagus buat orang-orang yang kekurangan. Nah, tetapi suatu hari tema khotbah saya, ketika saya dikasih tugas, saya bilang begini, saya mau balik. Kalau saya khotbah 1 bulan sekali di ibadah 5 ini, boleh enggak? Saya bilang, saya tidak akan merubah bahwa saudara mau ngambil sembako di depan tidak apa-apa, tapi saya pengen tahu siapa di antara saudara yang udah 1 tahun atau 2 tahun ibadah, kita akan buka untuk memberi sesuatu. Bukan lagi menerima. Sebab kita menerima, kita levelnya ada di bawah. Orang 1 talenta tuh. Apapun yang diberi, kemudian jangankan berbuah, habis sama modal-modalnya. Saya bilang gini, setiap kali saya khotbah, saya rubah konsepnya. Saudara yang mau mengambil sembako silakan, tetapi saya akan buat sebuah bukan ritual ya, sebuah project. Saudara memberi. Mau bawa 1 super mie, mau bawa 1 kilo beras, mau bawa 1 plastik, apalah terserah. Kenapa saya katakan gitu? Karena ketika saudara berubah statusmu dari menerima menjadi memberi, detik itu juga kita naik level. Berarti kita sudah tidak sama lagi. Nah,
Hal yang kecil, memberi itu kan bukan hanya sekedar barang, bukan hanya sekedar materi, tetapi waktu. Nah, kita coba cari pagi hari ini, kenapa masih ada hal-hal yang selama ini kok belum mengalami terobosan dalam hidup kita? Setuju nggak? Nah, jangan-jangan belum berfungsi. Karena manusia sangat natural sekali. Dia lebih senang menerima atau memberi? Gua. Yang betul nih, kita jujur ya, tiada dusta di antara kita. Enak menerima apa memberi? Enak menerima apa memberi? Sekarang saya tanya sebagai orang tua. Nah, saudara punya anak kan? Saudara kalau punya anak yang masih membutuhkan saudara, enak menerima atau memberi untuk dia? Nah, kenapa? Kok bisa saudara terapkan untuk di bagian itu, di bagian lain tidak bisa kita terapkan? Bangga nggak kalau ada saudara yang bisa memberi mencukupi anak-anaknya? Banget. Bagaimana kalau konsep itu kita lakukan juga untuk orang lain yang kekurangan di sekitar kita? Karena pagi ini saya mau khotbah yang simpel sekali. Bagaimana cara kita menghadapi sebuah situasi ketika situasi itu bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Karena kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita kecewa loh. Percayalah. Percaya. Suatu hari ya, ada seorang wanita datang kepada Yesus. Wanita ini bukan orang Yahudi. Dan dia berkata, Tuhan Yesus, sembuhkan anakku yang sakit. Betul ya? Tahu cerita itu kan? Yesus jawabnya apa? Tidak pantas memberi roti kepada anjing. Kasar nggak jawabnya? Kasar loh. Kalau saudara di situ, saudara akan berkata apa? Ini apa sih maksudnya? Ini Yesus atau bukan nih? Kan kita tahu kan siapa yang dimaksud anjing kan? Betul nggak? Menurut saudara kasar nggak? Sangat. Tapi untung wanita itu nggak terpancing. Dia berkata gini, ya Tuhan, aku tahu aku anjing. Tapi aku kan cuma minta remah-remah doang. Set. Wah, kata Tuhan, orang ini hebat. Dia tahu menempatkan dirinya di mana. Akhirnya Tuhan katakan, sembuh anakmu. Dengar baik-baik ya. Masalah kekurangan mah hanya masalah hati. Bukan di kantong adanya di sini. Kalau ininya berubah, ininya berubah. Betul kan? Kadang-kadang orang nyari yang susah-susah. Padahal Tuhan cuma pengen di ininya loh. Masalah itu terjadi supaya Tuhan ingin mengubah kita, bukan orang lain. Makanya kalau ada masalah yang gak berubah, kita dengan istri kita dengan suami, kita dengan anak-anak, kita dengan bos, jangan-jangan Tuhan katakan, yang mau aku ubah itu kamu coy. Cuman kita nunjuknya ke orang lain terus. Tuhan doakan dia, jamah dia. Kata Tuhan, bukan kamu. Itulah hebatnya Yusuf. Makanya waktu dia ketemu saudara-saudara, dia berkata, bukan kamu saudara-saudaraku yang mengirim aku kemari. Tapi siapa? Bos. Aku bisa pulang sebetulnya, aku bukan orang bodoh kok. Tapi tetap 13 tahun aku ada di pembuangan. Karena aku tuh ada sebuah tujuan yang mulia yang dipersiapkan. Kalau kita memandang Tuhan dengan sudut pandang yang berbeda, hati kita, kantong kita berubah. Rezeki kita berubah. Setuju ya? Makanya hari ini jadi orang yang simple. Mudah diajar, mudah mengampuni, mudah Tuhan memberi. Memberikan bukan hanya uang. Kalaupun kita memberi, bukan masalah di banyaknya, sikap hati loh. Ya, oke, kita akan mulai khotbah. Oke ya. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai the power of delay. Bagaimana dalam kehidupan saudara dan saya ketika Tuhan mengizinkan sesuatu itu seolah-olah tidak ada jawabannya. Kita istilahnya dicuekin oleh Tuhan. Kita mau ngomong apa kek, Tuhan pokoknya diam tanpa jawaban. Kata Tuhan, emang gue pikirin. Nah, ini salah satu istilah yang kita pakai sehari. Nah, delay time. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, saya mau mengajak saudara membaca sebuah kisah yang unik di dalam Yohanes 11. Ya, Yohanes 11 ayat yang pertama dikatakan gini. Tadi dulu ya saudara ya. Yohanes 11 ayat yang pertama. Nah,
Ada seorang yang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betani, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambut. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Oke? Maria, Marta orang yang dikasihi Tuhan. Saudara kalau lihat di Alkitab, ini mereka orang-orang yang hebat. Ya, Maria ini orang yang mengurapi kaki Yesus. Kemudian Marta ini adalah orang yang menjamu Yesus selalu ketika Yesus ke Betani. Nah, kemudian dikatakan Lazarus orang yang kau kasihi sakit. Sakitnya bukan sakit biasa nih, sakit keras. Nah, kalau saudara ketemu dengan orang yang berkata, Pak Sam, misalnya Pak Sam ini atau Pak Wi, ini ada teman kita Pak, ketua sel grup, sakit keras Pak. Apa yang kita jawab? Kita akan bilang ya, oke, nanti di mana dibesuknya? Kamar berapa? Nanti kita datang, kita mau doakan. Betul kan? Nah, kita lihat apa yang Yesus lakukan. Slide berikutnya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itulah anak Allah akan dimuliakan. Ya. Kemudian ya ketika 4 ayat 6 dulu. Betul ya. Ketika mendengar kabar ia berkata penyakit tidak akan menggantung. Yesus memang mengasihi kakaknya dan Lazarus. Namun setelah dengar ya. Setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia dengan apa? Ia dengan sengaja tinggal berapa hari lagi? 2 hari lagi di mana ia berada. Terus kemudian ayat 7 dikatakan, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yehuda baru setelah itu. Nah, apa yang terjadi dengan Lazarus? Apa yang terjadi dengan Lazarus? Mati. Betul kan? Dikubur setelah 3 hari. Kata-kata ia dengan sengaja saya garis bawahi. Dalam kehidupan kita, Tuhan kerap kali ingin melihat reaksi saudara dan saya ketika dia dengan sengaja mengizinkan sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Dia pengen tahu reaksi kita apa. Slide berikutnya. Ketika Tuhan sampai di sana, kemudian begitu, apa yang terjadi ya? Di dalam ayat yang ke 21, Tuhan di ayat 14 dikatakan gini, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Betul kan? Betul nggak? Pertanyaan saya, mengapa Yesus sengaja mengizinkan Lazarus mati? 3 hari loh, saudara baca nanti. Saya nih, waktu menjadi mahasiswa kedokteran, saya satu kalinya itu melakukan yang namanya kedokteran forensik. Kedokteran forensik itu biopsi. Semua kematian yang tidak wajar, termasuk mati tenggelam, itu dibiopsi. Yang paling tidak enak, ya, yang paling mengerikan itu kalau kita mengotopsi mayat yang tenggelam. Waduh, itu udah busuk, kemudian harus di ruangan tersendiri. Kan kalau otopsi itu harus dibedah, terus dibuka, kemudian tulang dadanya dibuka, jantung, paru-paru, usus semua dikeluarkan, kemudian kulit kepala dilepas, digergaji, dibuka otaknya. Itulah manusia. Kalau udah kayak gitu nggak ada bedanya seperti binatang. Otaknya dibelah, kemudian dipotong satu-satu. Itu prosedur untuk mengetahui orang ini mati tenggelam atau dibunuh dulu baru tenggelam. Kayak kemarin tuh ada ABRI yang nabrak ya sepasang pacar ya, sepasang anak perempuan laki-laki. Yang satu memang udah meninggal, tapi yang satu ternyata masih hidup, dibuang ke kali. Nah itu ketahuan. Nah saya itu kemudian yang kedua, mayat yang sudah mati dikubur. Jadi mayat itu kalau sudah 1 hari aja dagingnya udah mencair. Nah ini sudah 3 hari. Saya waktu itu di Kediri, itu kita harus membongkar mayat yang sudah kira-kira 3 atau 4 hari. Saudara bayangkan deh, itu waktu dibuka, ya, itu dagingnya mencair, kemudian aduh ngeri.
udah nggak berbentuk lagi baunya. Jadi kalau habis otopsi mayat itu baunya tuh melekat sampai ke baju. Harus dicuci, dicuci juga kadang-kadang masih ada baunya. Itulah manusia. Nama racunnya kadaverin. Nah saya ngebayangin ketika Yesus berkata kepada Lazarus, Lazarus bangkit dari kubur. Heboh gak saudara? Waduh 3 hari meninggal dengan bau busuknya itu ya. Kemudian tiba-tiba Lazarus kemudian bangkit kembali. Ada kuasa kehidupan yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Nah slide berikutnya. Saudara, masalah menunggu bukan hanya saudara dan saya. Saudara lihat ya, Noah aja menunggu 120 tahun buat bahtera. Abraham untuk punya anak nunggu 25 tahun. Yakub ya, menunggu untuk dia namanya menjadi Israel itu 25 tahun. Yosef menjadi raja 13 tahun. Moses menunggu berapa lama? Musa 40 tahun. Kemudian Daud ketika dia diurapi sampai dia menjadi raja 12 tahun. Yesus menunggu 30 tahun. Saudara nunggu berapa lama? Baru seminggu, 2 minggu kita udah mulai kecewa. Sebulan, 2 bulan udah mulai pindah gereja. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan untung gak pindah agama. Iya, jadi kadang-kadang ya dalam kehidupan kita gak fair. Kenapa? Saudara tahu gak? Kenapa Tuhan tidak pernah terlambat? Makanya kita kalau ditolong deg-degan terus. Karena dia tidak punya jam. Di kekekalan itu jam tidak berlaku. Tidak ada waktu. Betul kan? Kalau tidak ada waktu berarti kalau dia menolong selalu tepat waktu. Karena Tuhan itu kan waktunya bukan linear seperti saudara dan saya ada jam, tanggal. Kekekalan itu kemudian diberi bingkai sama Tuhan. Nama bingkainya adalah waktu supaya manusia tidak hidup selama-lamanya di muka bumi. Waktu namanya. Tapi ketika dia ada di kerajaan Allah, dia tidak punya waktu. Tidak ada detik, tidak ada menit, tidak ada jam. Makanya ketika Tuhan tolong, itu tepat pada waktunya. Kalau terjadi penundaan, itu bukan keterlambatan. Tetapi Tuhan tahu waktu yang tepat untuk saudara dan saya untuk melakukan hal-hal yang besar. Yang putus pacar, yang terlambat ini, terlambat itu bukan keterlambatan. Tetapi itu belum waktu yang tepat untuk saudara dan saya. Sebab kalau itu Tuhan lakukan, itu terjadi kerusakan dalam hidup kita. Setuju ya? Makanya jangan pernah kecewa ketika ada yang namanya keterlambatan. Kenapa? Tuhan tidak pernah terlambat. Kan ada lagunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah bermain-main dengan waktu saudara. Percayalah hari ini, kalau itu Tuhan izinkan terjadi, maka dia mengerti waktu yang tepat buat kita. Waktu menunggu itu disebut oleh manusia adalah keterlambatan. Tetapi buat Tuhan adalah sabbatical time. Saat dimana saudara diminta menanti-nantikan Tuhan. Slide berikutnya. Ya, di dalam Yesaya 40 dikatakan gini. Orang-orang muda menjadi letih dan lesu dan teruna-teruna jatuh, tersandung. Ya, dikatakan gitu ya. Kemudian tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak akan pernah menjadi lesu dan berjalan tidak pernah menjadi lelah. Dengar baik-baik. Menanti-nantikan Tuhan berarti bukan duduk diam, tetapi mata kita tertuju kepada Dia. Kita terus menantikan Tuhan. Kita berdoa, kita mengucap syukur, kita terus menerus berkata Tuhan itu baik, Engkau tahu yang terbaik. Saudara, ada satu rahasia yang saya mau buka buat saudara. Kapan itu waktunya Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita? Apakah dipengaruhi oleh Tuhan 100%? Saya kasih tahu sama saudara contoh. Saudara, anak saya mau minta mobil, misalnya saya. Kapan saya akan belikan dia mobil? Ini kan udah pada kuliah semua, ya. Kapan saya belikan dia mobil? Kalau dia udah bisa nyetir. Pertanyaan saya gini, kalau dia cuma minta, tapi nggak pernah mau belajar mobil gimana? Hah? Dikasih nggak?
Ya gitu dalam kehidupan kita. Kita minta tapi kita nggak melakukan persiapan. Waktu kita minta sama Tuhan, kita gampang sekali berkata begini, belum waktunya Tuhan. Betul, tetapi Tuhan balikan, kamu yang belum siap. Kamu minta kamu minta rumah sama aku kata Tuhan. Tapi aku izinkan kamu punya kontrakan kamu gak dirawat. Kamu punya kosan kamu gak diperhatikan benar-benar. Kamu punya mobil dinas, mobilmu gak kau rawat betul-betul. Dengan alasan itu bukan milikmu. Bagaimana aku bisa memberikan milikmu sendiri, milik orang lain kamu tidak rawat. Saudara dengar baik-baik, kita harus fair dong. Alkitab sudah katakan, barang siapa yang dapat dipercaya oleh Tuhan milik orang lain, maka dia akan diberikan miliknya sendiri. Jadi waktunya Tuhan itu dipengaruhi oleh betapa siapnya saudara dan saya. Saudara lihat, semua di cerita Alkitab ternyata bukan hanya masalahnya ada di Tuhan. Musa 40 tahun itu waktu yang cukup lama karena dia itu harus dihabiskan konsep-konsep mengenai Mesir. Abraham belum siap 25 tahun, berkali-kali dia membohongi orang lain bahwa itu istrinya, dia ketakutan, dia egois. Daud dengan segala kesombongannya. Yusuf sama juga. Jadi semua itu tergantung dari respon kita ketika saat kita menunggu. Tuhan minta perubahan yang memampukan saudara ini untuk sanggup menerima rencana Tuhan yang besar. Contoh, saudara minta rumah. Saya mau tanya sama saudara ya, jujur. Kalau di tempat ini ada orang yang mau ngasih saudara rumah di Menteng, luarnya 1000 meter. Persis 3 rumah dari rumah gubernur. Siapa yang mau angkat tangan? Free, gratis. Yakin Pak ya? Tidak boleh dijual, tetapi Bapak harus bayar PBB-nya per tahun. Di sini NJOP-nya per meter 30 juta. Listrik per bulan 12 juta. Taman 1 bulan 2 juta. Perbaikan karena tanah 1000 meter minimal per bulan maintenance itu minimal 10 juta. Daerah Menteng sebelah rumah gubernur. 1000 meter. Total biaya untuk maintenance per bulan kira-kira 70 juta. Nah, mikir-mikir lagi nggak? Mikir. Nah, kadang gini saudara, makanya Rasul Paulus berkata begini, aku berdoa supaya kamu diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Kita harus bertanggung jawab dengan setiap permintaan kita. Kalau saudara minta uang 100 miliar, siapa yang di sini mau terima uang 100 miliar? Nah, mikir kan, gue gimana caranya mau ngatur nih? Tanya dulu dong Mas Sam, latihan. Bagaimana mengelola uang 1 miliar? Ini mau diapain? Jangan-jangan ntar kalau punya uang 100 miliar gak ke gereja tiap hari mikirin duit terus. Nggak baca Alkitab, nggak mikirin anak istri, mikirnya ke uang terus. Karena kita belum siap. Dengar baik-baik, mau nggak kita belajar siap? Nantikan Tuhan. Masuki proses. Tanpa proses tidak seorang pun yang siap untuk menerima berkat. Orang cuma minta jabatan. Kadang kita hanya minta uang. Kita minta rumah. Kita minta berkat. Pertanyaan saya, ada konsekuensinya ketika saudara minta berkat. Sama minta domba pun seperti itu. 1 domba, 1000 domba, 2000 domba, 3000 domba. Karena domba bukan sekedar domba, ngasih makan domba, ngurusin kotoran domba, memperbaiki kandang domba. Setelah domba digunting, itu bulunya mau diapain? Mau dijual kemana? Setelah itu kemudian setelah waktu dia itu kan manajemennya banyak. Jadi dengar baik-baik ya, kerap kali permintaan kita tuh harus disertai dengan persiapan yang benar. Pak Jokowi udah berkata, 60 negara Bank Dunia katakan akan mengalami kebangkrutan. Betul ya Pak Sam ya? 40 sudah pasti. Kita doakan Indonesia tidak akan memasuki masa-masa itu. Saudara tahu kenapa? Karena bangsa ini sudah siap dengan yang namanya goncangan. Saudara dengar baik-baik. Bukan hanya saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan juga mengandalkan saudara untuk bisa dipercaya. Menerima uang, menerima berkat, menerima mujizat. Apakah saudara masih sama seperti dulu? Rendah hati, mau diarahkan, mau belajar untuk bisa setia. Kalau itu berkat itu membuat kita lebih jauh dari Tuhan, sorry to say, lebih baik jangan. Betul enggak? Makanya dengar baik-baik. Hari ini kita mau belajar. Mindset kita rubah. Kalau terjadi keterlambatan, itu penundaan, berarti itu belum waktunya Tuhan betul.
Ya. Kemudian kita selidiki hati kita. Berarti ada yang belum siap di gua nih. Apa Tuhan yang belum siap di aku? Aku pengen siapkan deh. Ya udah kalau gitu, aku mau belajar rumah kontrakan yang sekarang ini aku rapiin bener-bener, stop kontaknya, aku ganti baru. Aku cat lagi, aku lihat ke atas genteng-genteng yang bocor. Aku perbaiki seolah-olah rumahku sendiri. Dari atas malaikat berkata gini, bagus, 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 bagus. Berarti udah bisa ngerawat rumah ya. Terus Tuhan Yesus berkata gini, Kat, beliin dia di Citra Raya. Di apa itu, tempat yang paling bagus di sini. Di mana tuh? Ya, pokoknya yang kamarnya banyak. Karena dia udah bisa dipercaya dengan rumahnya sendiri. Udah bisa dipercaya dengan harta orang lain. Jangan-jangan Tuhan sedang menunggu kesiapan saudara dan saya. Dia sedang menanti-nantikan kapan anakku siap untuk diberikan otoritas untuk melakukan hal-hal yang besar. Slide berikutnya. Oke, ya. Saya ada 4 hal, saya cepat-cepat saja. Yang pertama, masa penantian itu berarti masa sabatikal. Apa itu sabat artinya? Slide berikutnya, Kejadian 2:2-3 dikatakan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya, lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan yang penciptaan dibuatnya itu. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya, slide berikutnya, dikatakan, God bless, Allah memberkati, dia menguduskan, dia set it apart, dikatakan yang kuning-kuning ya. Dan kemudian as his own and hallow it, dan menguduskannya. Jadi artinya hari Sabat itu tempat di mana bukan Tuhan berhenti, tapi Tuhan menikmati saudara dan saya. Saya ulangi ya, menikmati saudara dan dia memberkati, dia memisahkan kita dari orang-orang lain untuk diapakan? Diberkati. Jadi orang yang menghormati hari kudus berarti itu sama juga, dia membiarkan dirinya dinikmati oleh Allah. Saya ini pengarang lagu, saya seniman saudara, saya suka ngarang lagu. Jadi kalau lagu itu udah bagus, yang pertama-tama saya lakukan apa? Kalau sudah selesai di aransemen, terakhir Adonai Israel tuh yang dinyanyikan oleh Putri Ayu, saya duduk. Apa yang saya lakukan? Saya menikmati. Kalau seorang tukang kebun, seorang arsitek, seorang apapun juga itu ya, yang selesai menyelesaikan pekerjaannya, maka apa yang dia lakukan? Dia menikmati. Izinkan Tuhan hari ini, pagi ini, menikmati saudara dan saya. Makanya fokus. Izinkan Roh Kudus, katakan Tuhan, ini aku Bapak. Aku buka hati dan pikiranku untuk diberkati. Berkat apa yang Tuhan katakan yang Engkau mau? Tuhan, beri aku pengenalan akan Engkau lebih lagi. Sebab ketika aku mengenal Engkau lebih, maka aku akan tahu apa yang menyenangkanmu. Kalau kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, permintaan kita pasti jarang ditolak. Setuju ya? Nah, dikatakan gini dalam Yesaya 58 ayat 13-14. Saudara, terima kasih yang sudah hari ini menguduskan pagi ini datang ke rumah Tuhan di hari Sabat ini. Jadi hari Sabat berarti bisa hari Minggu, tetapi juga bisa saat dimana saudara menyiapkan waktu pribadimu dengan Tuhan. Terima kasih yang pagi-pagi ini sudah hadir. Saudara menyiapkan dirimu, pasti saudara diberkati Tuhan luar biasa. Dikatakan gini, Yesaya 58 ayat 13-14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka apa? Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makanan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan demikian. Wow. Dengar baik-baik. Yang hari ini menikmati hari Sabat, nikmati berkat Tuhan. Jangan pernah keluar dari pintu setelah saya ibadah hanya berpikiran, ini mah hanya menjalankan tugas, yang penting hari Minggu sudah ke gereja, sisanya mau kemana aja bebas. No,
Tuhan, aku tidak akan keluar dari pintu itu sebelum Engkau memberkati aku. Seperti Yakub bergumul dengan Tuhan. Pagi ini mental yang sama seharusnya saudara miliki. Katakan, Tuhan, aku tidak akan keluar dari tempat ini sebelum Engkau memberkati aku. Sebab aku tahu Engkau hadir di sini dan aku sujud dengan segala kerendahan hatiku. Aku menikmatimu dan aku membuka hatiku. Mental ibadah yang seperti yang Tuhan perlukan hari ini. Dia perlu orang yang datang ke tempat ini bukan hanya sekedar untuk ibadah, tetapi ingin berjumpa dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku. Siapkan aku untuk melakukan hal-hal yang ajaib, yang besar. Tuhan, izinkan aku Tuhan untuk menikmati berkat-berkat-Mu yang maksimal dan jadikan aku berkat untuk orang lain. Yang kedua, delay itu bukan hanya sekedar menunggu, tetapi adalah Tuhan menyuruh saudara diam. Katakan bersama-sama, diam. Mazmur 46 ayat 10-14 berkata begini. Slide berikutnya. Diamlah. Kita disuruh apa? Dan ketahuilah bahwa aku Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita. Allah Yakub. Saudara, Tuhan menyuruh kita diam. Menikmati Tuhan. Nikmati aja Tuhan. Ketika kita menikmati Tuhan, maka sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kalau baca buku Mazmur ya, ada kata-kata Sela. Sela arti ketika Daud itu menyanyi, dia akan diam terus pause. Tuhan adalah Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, kalau melihat orang baca Taurat udah pernah belum? Kayak ngaji. Kepalanya nunduk-nunduk gini. Hampir 1 jam 2 jam. Saya udah 18 kali ke Israel. Jadi saya hafal banget. Ya. Jadi mereka gini baca Torah. Nah, kemudian kayak orang ngaji gitu ada yang namanya Sela. Sela itu dia diam. Dia menikmati kebaikan Tuhan. Nah, saudara, slide berikutnya. Di gelombang otak manusia pun begitu. Jadi kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh gelombang otak kita. Emosi kita, kesehatan kita adanya di otak. Pikiran, perasaan kita juga adanya di otak, bukan di hati sini. Jadi pusat emosi adanya di otak. Makanya amit-amit kalau orang kena stroke, otaknya rusak, emosinya terganggu, perasaannya terganggu karena otaknya yang rusak. Penyumbatan, pembuluh darah otaknya pecah atau terjadi kerusakan. Ya, nah slide berikutnya. Kita lihat di otak itu ada 5 gelombang. Ada gelombang listriknya, sama seperti jantung ada gelombang listriknya. Makanya bisa dicek namanya EKG, elektrokardiografi. Ya, kalau ke rumah sakit kan dicek EKG kan listrik kan di otak juga ada listriknya. Ada gelombang gamma, gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta. 2 yang di atas gamma dan beta itu saat kita fokus, alert, sadar. Yang dihasilkan adalah kita itu konsentrasi. Kita bisa belajar. Tetapi di gelombang alfa yang tengah itu rileks. Yang dihasilkan yang di paling kiri adalah kreativitas. Malah orang-orang yang rileks di situ ada hal-hal yang baru. Saudara kalau baca buku penemuan-penemuan orang-orang hebat kayak Isaac Newton yang penemu apa itu hukum gravitasi bumi, waktu dia duduk di bawah pohon. Kemudian Archimedes waktu dia ada di bak mandi, dia menemukan berat jenis. Jadi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang sedang rileks menemukan sesuatu. Saya pun sama. Kalau lagi doa, lagi santai baru ada hal-hal baru. Di rumah kalau lagi gimana gitu ya, lagi santai main piano, lagi santai, keluar tuh lagu. Nggak ada lagi kerja, lagi periksa pasien. Wih, ada lagu nih. Nggak ada, kira-kira lagi nyetir, lagi waduh macet-macet. Wih, ada lagu nih. Nggak ada, lagi santuy baru, lagi santuy. Lagi ngupil-ngupil dikit gitu ya. Lagi menikmati sore-sore. Nah, dapat itu. Makanya belajar untuk menikmati sama Tuhan, ngopi-ngopi kek. Kalau nggak ada taman ya ke taman orang gitu ya. Pain gitu ya, sambil Tuhan Engkau baik sungguh. Menikmati Tuhan. Jangan kepo. Jangan gerabak gerubuk. Tenang, santuy. Ya, ambil waktu sambil baca bawa Alkitab. Kan udah ada handphone sekarang. Menantikan Tuhan di taman. Doakan gak harus masuk kamar. Sikara mata sandera karama sikir. Yang gak gitu kali cuy. Roh agama itu saudara bisa ke taman. Saudara bisa ke tempat yang tenang. Di situ saudara bicara sama Tuhan. Ya. Kadang saya di kamar praktek, kemudian saya di mana aja saya bisa lakukan itu. Ya. Nah, saudara kemudian gelombang theta, meditasi. Itu akan ada daya ingat yang kuat.
Ada hal-hal yang baru bisa terjadi di area yang ungu. Tapi yang lebih hebat lagi, waktu tidur. Saat tidur ada yang namanya healing, kesembuhan. Dahsyat kan? Jadi tubuh kita disembuhkan bukan dalam kondisi kita, ternyata bukan dalam kondisi kita alert. Waktu kita tidur. Makanya Alkitab itu sempurna. Tuhan memberkati orang-orang yang dikasih pada waktu. Bukan berarti kita, wah tidur terus nih biar diberkati. Itu males namanya. Tidur mau ngorok. Kita lagi mau diberkati, itu males. Tidur artinya gini, lagi dalam keadaan kita tuh menikmati hadirat Tuhan. Amin. Kemudian yang seterusnya. Ya tinggal 1 menit. Yang ketiga, a time to call out his name. Yang pertama tadi sabbatical time ya, waktu sabat. Yang kedua apa? Waktu untuk berdiam diri. Yang ketiga, nah ini baru, a time to call out his name. Bukan teriak-teriak sama orang lain. Dikatakan gini, slide berikutnya. Yeremia 33:3. Berserulah kepadaku, kata Tuhan. Keren. Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, ya ini yang tidak kau ketahui. Waduh, keren gak? Rupanya waktu delay itu, waktu penundaan, saat dimana Tuhan ingin saudara berseru kepada siapa? Tuhan. Maka Tuhan katakan, aku jamin aku akan menjawab engkau. Bahkan aku memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami. Saudara jangan sibuk terus. Tuhan gak bisa nanti memberitahu kita apa-apa. Ya. Jadi tenang. Hari ini waktu menunggu adalah waktu yang paling tepat untuk berteriak-teriak sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan, pertolonganmu tidak pernah terlambat. Dan kalau berdoa, saya kasih tips. Baca aja firman Tuhan. Kalau berdoa, balikin firman Tuhan ke Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata dalam Yesaya 41 ayat 10. Aku tidak perlu takut dan aku tidak perlu khawatir. Engkau yang memegangku. Dengan tangan kananmu yang membawa kepada kemenangan. Kalau saudara mulai rasanya sakit, bingung. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, segala kelemahan tubuhku sudah ditanggung di atas kayu salib. Saudara kalau mulai merasa kekurangan, saudara berdoa lagi. Tuhan, Engkau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau yang membaringkan aku di padang berumput hijau. Engkau membimbingku ke air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bla 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 bla, kebajikan kemurahan belaka mengikutiku seumur hidupku. Kalau saudara bingung lagi, saudara baca lagi firman Tuhan. Kemudian Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kami pilih. Saudara kalau baca, berdoa dengan mengingatkan Tuhan firman-Nya, kira-kira Tuhan terkejut gak? Pasti terkejut, karena dia tidak pernah bisa melawan firman-Nya. Doa yang efektif adalah doa yang kita panjatkan sesuai dengan firman. Makanya kalau gak pernah baca Alkitab, kalau gak pernah ngapal Alkitab, sorry. Ya, nanti saudara gak akan pernah bisa mendapat berkat yang maksimal. Yang terakhir, saudara, ya. Ini udah terakhir dong, udah yang ketiga ya. Adalah saat dimana saudara berteriak kepada Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus hari ini ya. Yuk, kita bangkit berdiri. Jadi waktu apa? Delay. Yang pertama kita waktu untuk apa? Sabat. Ya, sabat artinya saudara menyiapkan waktu pribadi juga dengan Tuhan pagi-pagi. Ya. Atau malam bersama-sama keluarga, bisa sendiri. Ya, sendiri ya beda sama keluarga. Kemudian yang kedua, saat dimana kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam bukan hanya diam aja kita, tapi ya kita menantikan Tuhan. Kita tanya Tuhan maunya apa. Yang ketiga, waktu kita untuk berseru kepada Tuhan. Ya, oke, angkat kedua tangan.